Saya akan bicara tentang khotbah topikal, jadi saya tidak mengutip langsung dari satu perikop, tetapi dari beberapa ayat, karena tema kita tentang healing hari ini. Ya, burnout merupakan satu kondisi di mana tubuh kita mengalami kelelahan secara fisik, emosional, dan mental, sehingga sampai kepada tahap stres dan mungkin bisa kepada depresi. Kondisi ini bisa disebabkan karena pekerjaan, rutinitas, dan kesibukan. Ada satu statement mengatakan gini. Seorang tokoh gereja namanya Corrie ten Boom mengatakan gini, jika iblis tidak bisa membuat Anda menjadi orang jahat, ia akan menggoda Anda menjadi orang sibuk. Saya ulangi, jika iblis tidak bisa membuat Anda menjadi orang jahat, ia akan menggoda Anda menjadi orang sibuk. Hari ini kita bicara tentang bahwa ternyata terkadang kesibukan itu kelihatan baik, tetapi itu mendegradasi banyak hal dalam kehidupan kita. Ternyata itu membuat kita kehilangan arah yang sejatinya. Ternyata itu melululantahkan iman kita kalau kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu dikatakan sini, kalau iblis nggak bisa membuat kita jahat, dia akan goda kita untuk sibuk. Sehingga ketika ada sesuatu, orang selalu berkata gini, aku sibuk nih. Kenapa kamu nggak ibadah? Aku sibuk. Kenapa kamu nggak persekutuan? Aku sibuk. Kelihatannya benar. Tetapi percayalah itulah strategi iblis untuk menghancurkan kita. Kesibukan dalam bahasa Inggris namanya busy, ya. Dan itu sebenarnya singkatan. Being under Satan yoke, ya, dibawa kungkungan, dibawa kuk oleh setan. Artinya, kalau kita boleh menerjemahkan kebenaran ini bahwa ternyata kesibukan itu bisa berdampak negatif bagi kita. Apalagi ketika kita mulai sibuk dengan satu kesibukan yang menjadi rutinitas kita, yang membuat kita kehilangan begitu banyak relasi kita dengan orang, relasi kita dengan Tuhan, dan lama-kelamaan kesibukan itu akan mengikat kita. Dan ada orang menjadi kecanduan dengan kesibukan, workaholic. Ya pernah ya? Jadi kadang kesibukan itulah menjadi sama seperti candu merokok. Sepertinya dia kalau nggak sibuk, nggak tenang, padahal sebenarnya kesibukan itu sedang membuat dia kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Anda tidak akan pernah memiliki waktu dengan Tuhan sampai Anda mau berkomitmen menyediakan. Contohlah seperti ibadah kita ini. Mungkin sebagian orang berkata, saya nggak punya waktu untuk ini. Dan saya yakin kita yang datang ke sini bukan karena kita banyak waktu, tetap sama waktunya. Tapi karena kita komitmen menyediakan waktu. Untuk Tuhan itu bukan mencari waktu luang, tapi memberikan waktu. Berbeda ya, kalau memberikan waktu luang berarti sisa-sisanya. Tapi kalau menyediakan waktu, kita desain, kita buat schedule untuk itu. Pernah mengalami dehidrasi? Pernah nggak? Kurang minum. Orang dehidrasi kehilangan fokus, gagal fokus dengan banyak hal. Oleh karena itu, saya menawarkan 3 hal bagaimana supaya kita jangan sampai kesibukan kita itu membawa kita di bawah tekanan iblis. Saya katakan tadi, iblis nggak tertarik menggoda orang yang malas, orang yang lamban. Tapi iblis ketika dia tahu nggak bisa membuat kita jahat, dikasih kita kesibukan. Bahkan kesibukan dalam tanda kutip rohani sekalipun bisa berbahaya. Ada satu statement gini, sibuk bagi Tuhan atau sibuk dengan Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Saya ulangi, sibuk bagi Tuhan dengan sibuk dengan Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Kami hamba Tuhan pun bisa sibuk bagi Tuhan. Pelayanan kemana-mana. Tapi mengalami dehidrasi, kesibukan itu membuat kami kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Ya. Tapi sibuk dengan Tuhan itu bicara kualitas. Dan itu digambarkan seperti Maria dan Marta. Pernah dengar kisah Maria Marta ya? Di Alkitab. Ketika Yesus datang berkunjung, bertamu. Wah, Marta sibuk pergi ke pasar pagi, beli daging sapi, beli daging apa. Wah, dia rajin semua, dia bawa catering yang begitu luar biasa, masakan yang begitu luar biasa. Sementara Maria duduk manis mendengarkan. Yang satu dikatakan sibuk bagi Tuhan, yang satu sibuk dengan Tuhan. Terkadang dalam banyak hal ketika datang tamu itu nggak pengen dilayani begitu maksimal, tapi tamu itu pengen kita ada di sana mendengarkan banyak hal.
Yesus itu ketika hadir, dia nggak pengen kita kerasa kerusuk kemana-mana, tetapi dia pengen kita dekat dengan dia. Makanya dikatakan duduk di kaki Yesus. Maria telah memilih yang terbaik dalam kehidupannya. Terkadang tanpa kita sadari, ketika kita fokus kepada hal-hal yang sementara, kita kehilangan makna dari tujuan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga itu yang membuat kita akhirnya kehilangan arah tujuan. Dan hari ini bagaimana solusi supaya kita bisa healing di tengah-tengah tekanan kehidupan kita? Yang pertama saya sudah pernah sampaikan ini, tentunya adalah Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 Alkitab mencatat demikian. Alkitab saya perjanjian baru, saya pastikan kita punya Alkitab yang sama. Ya, yang sudah menemukannya boleh katakan amin. Matius 11 ayat 28. Kita baca bersama-sama yuk. Matius 11 ayat 28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita di dalam kesibukan kita menemukan satu kebuntuan, menemukan satu kekeringan, kita mulai merasa kok seperti ini ya, mulai tertekan dengan banyak hal. Solusinya bukan pergi ke karaoke. Solusinya bukan pergi ke diskotik. Solusinya bukan beli tua. Tuhan tidak ingin kita mencari healing kepada yang terbatas. Orang yang ingin dipuaskan, dia harus mencari kepuasan itu kepada yang memang mampu memuaskan. Ketika kita mencari kepuasan ke tempat yang terbatas memberikan kepuasan, kepuasan kita itu tidak akan pernah lengkap dan akhirnya kita akan terus mencari dan mencari. Oleh karena itu Tuhan ingin mengajak kita, ketika kita mengalami kesibukan dan kesibukan itu sampai memporak-porandakan pondasi iman kita, jiwa kita, badan kita. Karena saya yakin jiwa dengan tubuh itu berbanding lurus. Kalau jiwa kita bermasalah, tubuh kita jadi lemah. Dan solusinya adalah datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan beban berat. Saya selalu katakan gini Bapak Ibu, ini tawaran Yesus yang selalu dikumandangkan, tetapi betapa banyak orang tidak tertarik dengan tawaran ini. Tapi saya mau katakan tawaran Tuhan itu tetap berlaku sampai hari ini. Marilah kepadaku. Karena apa? Dia bisa menyelesaikan masalah jiwa kita, kekosongan kita. Dia yang bisa menyelesaikan hati kita yang gundah gulana. Ada satu lagu mengatakan gini, mungkin Bapak Ibu tahu lagu ini ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, kutanya Yesus apa yang harus ku buat. Dia berfirman, datanglah, dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya ketika kuliah dulu pernah mengalami kebuntuan masalah yang begitu berat karena tugas-tugas yang menumpuk. Sampai stres karena merasa nggak mampu mengerjakannya. Tempat terbaik yang kami cari adalah gua doa. Kita masuk ke gua doa, kita menangis di sana, kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kita datang kepada Yesus. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada tempat yang paling indah dalam hadirat Tuhan selain dalam hadirat Tuhan. Tidak tergantikan oleh apapun itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita sujud di altarnya, kita bawa hidup kita. Kita mendapatkan satu penyegaran yang begitu luar biasa yang tidak bisa dunia berikan bagi kita. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita mendapatkan healing datang kepada Tuhan Yesus sehingga sesuatu terjadi di altarnya. Yang kedua, di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan healing yang sesungguhnya, kita harus orientasi kepada kekekalan, bukan kesementaraan. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Karena pencapaian kita tidak akan pernah menemukan kata puas. Keinginan kita tidak akan pernah menemukan kata puas. Ketika dapat A, kita pengen B. Ketika dapat B, kita pengen C. Dan ternyata semua itu tidak akan pernah membuat kita bisa menikmati yang Tuhan inginkan sebenarnya. Karena apa? Kita nggak tahu kapan kematian menjemput kita. Sehingga ayat ini berbicara tentang, yuk kita fokus kepada kekekalan.
Bukan berarti saya katakan kita tidak memikirkan karir, kita tidak memikirkan prestasi, memikirkan naik jabatan, tidak. Tetapi jangan jadikan itu fokus hidup kita. Fokus hidup kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari fokus pada kekekalan, bukan sesuatu yang fana. Karena hidup ini selalu mengalami perubahan. Ketika kita menginginkan lebih, kita akan berusaha lebih dan lebih, akhirnya sampai kepada kata candu kita. Kalau orang sudah candu, dia akan terus mencari dan mencari sampai dia akhirnya tidak menemukan sejatinya kehidupan ini. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Artinya, apapun yang kita lakukan, orientasi kita adalah kekekalan. Surga yang kekal. Jangan sampai dunia ini menghilangkan arah kita sehingga kita berbelok arah, tidak lagi mencari kekekalan itu. Sehingga kalau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti dalam setiap pekerjaan kita utamakan Tuhan di dalamnya. Kita akan berpikir, apakah yang kulakukan ini mempermuliakan Tuhan? Apa yang kukerjakan ini hanya ambisiku pribadi atau ini menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ada banyak hal Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Seringkali yang terlihat baik belum tentu baik bagi kita. Seringkali yang terlihat wow, prospek belum tentu prospek bagi kita. Bukankah itu yang dialami oleh Lot ketika dia melihat lembah Yordan? Di dalam pikirannya, hartaku akan bertambah ketika aku masuk ke sana. Tapi apa yang terjadi? Harapan dia menambah berkat ketika dia di sana. Padahal lembah Yordan itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Tahu kisah Sodom Gomora ya? Sodom Gomora itu adalah LGBT pertama di dunia. Disitulah LGBT pertama, kebobrokan manusia di sana. Dan dia datang ke sana hanya karena dia berharap di sana berkatnya akan melimpah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, dia bukan hanya kehilangan hartanya, dia kehilangan istrinya. Dan dia mengalami satu peristiwa tragis dalam hidupnya, diperkosa oleh kedua putrinya. Karena dia fokus kepada hal yang sementara, sehingga dia kehilangan berkat yang sebenarnya. Tapi ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan kepada kita. Orientasi fokus kita kepada kekekalan. Jangan sampai gagal fokus. Jangan sampai fokus kita adalah hal-hal sementara. Bagaimana pencapaian saya, nanti saya akan, kalau punya uang sekian, saya akan ini. Enggak. Kita bisa berencana. Dan saya pikir kita harus berencana. Tapi jangan sampai jadi tujuan kita. Karena tujuan kita adalah kekekalan. Dan yang terakhir, firman Tuhan mengatakan kepada kita, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang terakhir ini manajemen waktu. Ya, mulai ubah kesibukan kita, reschedule beberapa kesibukan-kesibukan yang tidak berfaedah, yang tidak menambah nilai dalam kehidupan kita. Karena bukan seberapa banyak kegiatan kita, tapi apakah kegiatan kita menambah nilai guna, menambah nilai kekekalan dalam diri kita, apa tidak? Jadi jangan bangga ketika kita punya kesibukan yang banyak. Kadang kita berpikir, wah bangga dengan segala kesibukan kita. Apalagi kita katakan, wah masih muda, oke lah, sibuklah nggak apa-apa. Tapi kita harus bisa memilah dan memilih kesibukan mana yang baik dan benar bagi kita. Karena tidak setiap kesibukan itu punya faedah, punya kontribusi, punya nilai bagi kita. Oleh karena itu dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan hanya karena kita terlalu sibuk. Ini bicara tentang manajemen waktu. Kadang kita ketika ada daftar 10, dari daftar 10 itu mana sih yang penting harus ada yang kita coret. Kita harus berani mencoret beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak punya kontribusi dan punya nilai kekekalan bagi kita. Misalnya ini memboroskan waktu saya, memboroskan uang saya, coret. Ini membuat saya kurang berteman, coret. Ini membuat saya menjadi tidak jujur, coret. Nah, mulai kita kategorikan. Supaya jangan sampai seperti tadi, iblis memakai kesibukan akhirnya menghancurkan kita. Tetapi biarlah kita bisa memanage waktu kita ya untuk bisa melakukan yang terbaik. Kita manage waktunya, mana yang baik, mana yang benar. Ya, kegiatan-kegiatan, bahkan hobi. Ada orang hobinya main game sampai lupa waktu. Mertuanya lewat aja nggak tahu dia. Pimpinannya lewat saja nggak tahu.
Apalagi hobinya sudah berujung kepada judi, ya kan? Apa namanya itu? Skater ya? Ya, udah mulai ya judi online. Ya coba ya, harusnya dananya itu dikasih sama istrinya, akhirnya habis sama dia. Itu kesibukan-kesibukan yang nggak menambah nilai tapi menggerogoti hidup kita. Dan iblis akan berkata, terus lanjutkan. Kamu kan punya uang, kamu kan manusia biasa. Ayo lanjutkan. Tanpa kita sadari, provokasi dari iblis sudah kita ambil sehingga akhirnya menggembuskan iman kita. Dan akhirnya kita dehidrasi iman, asam lambung rohani. Kalau orang sudah asam lambung, mau makan aja enak. Orang kalau sudah asam lambung rohaninya, bicara tentang Tuhan nggak tertarik dia. Bicara tentang gereja nggak tertarik dia. Coba lihat orang, kalau asam lambung, makan tersiksa. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa kan? Karena nolak dia, maaf ya. Karena saya baru kemarin kambuh lagi asam lambung saya, karena perjalanan yang melelahkan, sehingga kurang makan, sehingga kambuh. Ya, coba lihat orang kalau sudah asam lambung, makan itu harus memang dipaksa. Orang kalau sudah asam lambung rohaninya, bicara tentang ibadah PWK nggak tertarik. Kadang harus dipaksa. Kalau di absen lo ya, gitu kan. Ini ada laporan lo yang baru. Karena apa? Sudah sakit rohaninya. Tapi kalau nggak sakit rohaninya, saya yakin makan nggak dipaksa. Ya kan? Karena kita sadar itu kebutuhan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita. Kalau kita hari mengalami satu krisis, tekanan karena kesibukan-kesibukan kita, yuk kita belajar. Mari datang kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, fokus pada kekekalan. Apa yang kita dapat dunia ini sementara sifatnya, jangan sampai kehilangan fokus dengan hal itu. Yang ketiga tadi, manajemen waktu. Ada kalanya kita harus bisa memilah dan memilih mana yang punya kontribusi untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Ini firman Tuhan.